Rumah Jogja berjendela kaca, salam manis buat yang lagi dengarkan novel. Oke gas episode 73-74. MDPT. Pagi ini di kediaman utama, Hanan dan adik-adiknya sedang menikmati sarapan pagi. Terdengar suara ucapan salam dari kedua orang tuanya. Selamat pagi. Sandra menyapa anak-anak dan para menantunya yang sedang di ruang makan. Mereka menjawab dengan serentak. Namun tatapan mereka tak terlepas dari kedua pasangan matang itu sehingga membuat Sandra menjadi sedikit salah tingkah. Ada yang aneh. Celetuk Johan pada anak-anaknya. Ah tidak. Ayo ibu dan papa sekalian sarapan, jawab Alia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Wanita 4 mil itu cekatan membukakan piring untuk kedua mertuanya. Sandra dan Johan segera ikut bergabung dengan mereka. Johan memilih duduk di samping Hanan, sementara itu Sandra duduk di samping Sonya. Jangan menatapku seperti itu, apakah kamu melihat ada perubahan signifikan terhadap ibumu? Tenanglah, papa sangat memperlakukannya dengan sangat lembut, ucap Johan berbisik di telinga Hanan. Baiklah, tapi aku tidak ingin mempunyai adik lagi, balas Hanan dengan senyum tipis. Soal itu papa tidak bisa janji. Ah dasar tua-tua keladi, balas Hanan dengan cibiran. Johan hanya membalas dengan senyuman penuh arti. Mereka segera meneruskan sarapan bersama yang penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kini keluarga itu sudah utuh dan bahagia dengan hubungan kedua orang tuanya sudah membaik. Selesai makan, Johan membawa anak-anaknya untuk bicara di ruang keluarga. Seperti katanya pada Sandra semalam. Ia ingin menepi sejenak dari rutinitas sehari-harinya. Pa, aku bukan tidak mau mengemban tugas yang papa berikan, tetapi aku masih belum berpengalaman dalam hal itu. Apalagi aku harus memegang beberapa RS. Bagaimana jika aku fokus dengan RS pusat saja terlebih dahulu, dan selebihnya papa minta asisten kepercayaan papa untuk mengurusnya, jelas Hanan dengan serius. Apakah kamu masih ingin praktek? Tanya Johan. Ya, aku akan tetap praktek. Aku masih nyaman menggeluti duniaku sebagai seorang dok 3R, jawab Hanan yakin. Baiklah jika itu keputusanmu. Kalau begitu mulai besok papa akan mengadakan rapat di RS. Papa akan menyerahkan tanggung jawab penuh dalam kepemimpinanmu. Oke. Oh ya? Kenapa tidak Febrian dan Halim saja yang ikut mengelola RS yang lainnya? Tanya Hanan pada kedua adik iparnya. Kami sama sekali tidak ada ilmu di bidang kesehatan, Bang. Kami lebih nyaman untuk terbang berkeliling dunia, jawab Febrian apa adanya. Karena tawaran itu sudah sejak lama diberikan oleh ayah mertua mereka. Namun mereka menolak karena tidak yakin dengan amanah besar itu. Hanan hanya mengangguk paham apa yang dijelaskan oleh kedua adik iparnya. Setelah bersepakat bersama, Hanan dan Alia pamit untuk pulang ke kediaman mereka. Loh, kalian kenapa pulang? Kenapa kamu dan Alia tidak tinggal di sini saja? Tanya Sandra tak bila putra dan menantunya harus menempati rumah itu. Ia ingin mereka tinggal bersama. Benar yang dikatakan ibumu. Kamu dan Alia harus tinggal di sini. Bila kalian tidak tinggal di sini, maka kami akan merasa sepi, karena besok lusa adik-adikmu sudah kembali ke Singapura, sambung Johan. Hanan menatap istrinya untuk meminta pendapat. Alia hanya mengangguk patuh, apapun keputusan suaminya ia akan menuruti. Baiklah, tapi kami akan berberes dulu di sana. Mungkin besok kami akan kembali lagi ke sini, jawab Hanan menyetujui. Setelah Hanan pulang, Johan dan Sandra segera masuk ke dalam kamar.
Sandra segera menyediakan pakaian ganti untuk suaminya yang akan ke RS untuk mengadakan rapat penting. "Ini pakaian ganti kamu, Joe," ucap Sandra sembari menyerahkan kepada suaminya setelah memilihkan setelan kemeja yang menurutnya cocok dikenakan oleh Pak Dirut. "Terima kasih, sayang," jawab Johan sembari mencuri sebuah kecupan di pipi Sandra. "Oh ya? Tolong diganti panggilannya dong," ucap Johan merasa tidak nyaman oleh panggilan Sandra, yang tak berubah pada dirinya setelah menjadi suaminya. "Aku mau panggil apa?" tanya Sandra bingung. "Panggil senyaman kamu saja," jawab Johan sembari membuka pakaiannya, lalu mengenakan pakaian yang telah disediakan oleh wanita itu. "Baiklah, kalau begitu aku panggil Mas Johan, gimana?" tanya Sandra yang seketika membuat Johan menatap kepadanya. "Kenapa? Apakah itu panggilan khusus untuk Ratih?" "Baiklah, kalau begitu biarkan aku memanggilmu dengan yang biasanya," ucap Sandra segera beranjak untuk keluar dari ruangan itu. "San, tunggu." Johan meraih pergelangan tangan sang istri. "Ada apa?" tanya wanita itu bersikap biasa saja. "Kamu boleh memanggilku dengan panggilan Mas," ucapnya dengan serius. "Nggak usahlah, nanti aku cari panggilan yang nyaman," jawab Sandra sudah tak mood lagi. "Kamu marah?" "Nggak. Ya sudah, aku mau bersiap dulu." Sandra mengakhiri pembicaraan mereka. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi untuk mengenakan pakaian dinasnya. Sembari menunggu, Johan membuka layar MacBook-nya untuk memeriksa agenda hari ini. Pria matang itu tampak begitu serius mengamati segala file yang masuk ke emailnya. "Ayo berangkat sekarang," ucap Sandra yang telah siap. "Sudah siap?" tanya Johan sembari menatap penampilan istrinya yang terlihat sangat cantik di pagi ini. Pria itu segera menutup layar tipis yang untuk penunjang pekerjaannya. Johan menggandeng wanitanya dengan mesra. Sementara itu Alia juga sedang sibuk melayani suaminya, yang akan bersiap ke RS untuk menyandang status sebagai Dirut RS pusat tempat pria itu praktek. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanya Alia sembari membantu mengenakan kancing kemeja satu persatu di tubuh suaminya. "Belum tahu, Dek, soalnya banyak yang harus aku pelajari. Mungkin agak sorean," jawab Hanan sembari mengecup bibir Alia dengan spontan. "Mas, aku boleh datang ke RS nanti siang?" tanya Alia penuh harap. "Tentu saja, aku sangat senang menunggumu." "Terima kasih suamiku sayang," ucap wanita itu dengan nada manja sembari mentigaluk suaminya penuh cinta. "Baiklah, aku pergi sekarang ya." "Baik-baik sayang. Jangan mengerjakan yang berat-berat. Nanti aku minta Bibik sama Pak Joko untuk mengemasi barang-barang kita yang akan dibawa ke rumah utama," pesan Hanan sembari mengecup kening dan bibir Alia sebelum ia beranjak. "Oke, semangat Paksu," balas Alia sembari menyalami tangan Hanan dengan taksim. Sementara itu di perjalanan ke RS, Sandra meminta Johan untuk berhenti di sebuah apotek. "Jo, berhenti di apotek sebentar," titah nyonya Johan itu. "Mau ngapain?" tanya Johan sembari menepikan kendaraannya tepat di depan sebuah apotek. "Aku mau beli P1L Counter 4S3 Psi darurat," jawabnya santai. "Kenapa harus repot-repot beli di apotik? Kamu bisa mengambilnya di RS," jawab Johan. "Aku tidak mau. Bagaimana dengan tanggapan mereka jika tahu bahwa aku mengkonsumsi P1L itu?" jawab Sandra yang membuat Johan tersenyum. "Niat banget untuk menggagalkan usahaku," jawab Johan dengan senyum gaje. "Cek, nggak usah bahas itu lagi. Aku malu, Johan," ucap Sandra menatap malas. "Ya, baiklah.
Kamu tunggu di sini, biar aku saja yang membelikan, ujarnya penuh pengertian. Kamu serius? Kamu tidak malu beli yang begituan? Tanya Sandra tak percaya dengan kesungguhan lelaki itu. Kenapa aku harus malu? Percayalah, aku ini suami siaga untukmu. Hehe. Terima kasih ayah dari anak-anakku, ujar Sandra tersenyum bahagia sembari mencubit pipi lelaki itu dengan gemas. Episode 74. Johan segera turun dari kendaraannya, dan menyambangi sebuah apotek cukup besar dan lengkap, dan apotek itu juga menerima resep Dok 3R. Sementara itu Sandra duduk manis menunggu pria kesayangannya untuk memenuhi keinginannya. Ah, ternyata bahagia banget punya suami yang penuh pengertian seperti dia, ucap wanita itu dalam keseorangan dengan senyum sumringah. Tak berselang lama Johan telah kembali dengan sebotol air mineral di tangannya. Pria itu segera menyerahkan pada Sandra. Nih, kamu minum sekarang, ucapnya sembari menyerahkan 2 butir pil yang telah ia buka kemasannya terlebih dahulu. Ini P1L apa? Mana kemasannya? Tanya Sandra curiga. Ya P1L Counter 4S3 Psi emergensi lah. Kan kamu sendiri yang mau. Kemasannya sudah aku buang ke tong sampah. Buat apa juga kamu tanya itu? Yang kamu butuhkan isinya, kan? Ucap Johan dengan senyum penuh arti. Kamu serius? Tanya wanita itu menatap tajam. Ya ampun, aku serius, sayang. Ayo minum sekarang. Jangan sampai terlambat, nanti boni-boni cinta itu bisa tumbuh sempurna, ucap Johan sedikit menakuti agar sang istri segera meminumnya. Sandra segera memasukkan P1L itu ke dalam mulutnya. Done, seru wanita itu sembari meneguk air minum yang diberikan oleh suaminya. Oke, beres. Besok-besok biar aku saja yang pakai pengaman, sambung Johan tersenyum nakal sembari menjawil hidung mancung Sandra. Hanya 15 menit di perjalanan, pasangan itu sudah tiba di RS. Sandra ikut menemani Johan menuju ruang rapat. Karena segala dewan direksi dan para Dok 3R RS itu harus mengikuti rapat penting itu. Karena ada rapat mendadak, maka para Dok 3R harus menunda jam praktek selama 30 menit. Karena mereka harus hadir dalam rapat penting itu. Johan memasuki ruang rapat yang ada di lantai 3 di bagian utara. Saat masuk, ternyata semuanya telah menunggu kehadirannya. Johan segera menduduki kursi kebesarannya. Ia segera membuka topik pembahasan. Baiklah, terima kasih semua rekan-rekan yang telah hadir di ruangan ini. Saya selaku Direktur Utama RSXX, ingin mengundurkan diri. Karena itu saya sudah mempunyai pemimpin baru untuk RS ini. Yaitu, putra saya, Dr. Hanan Lesmana. Dialah yang akan mengambil alih tugas saya. Jadi mulai sekarang apapun kendala dan laporan tentang RS ini, maka Hananlah yang akan mengurusnya, jelas Johan pada staf dan jajarannya. Hanan berdiri saat namanya disebut sebagai pemimpin baru di RS ayahnya. Pria dewasa itu memperkenalkan diri sembari menerima uluran tangan para rekannya yang memberikan ucapan selamat padanya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menerima saya dengan baik. Semoga kedepannya saya bisa menyesuaikan diri lagi. Dan mengemban amanah besar dari Papa dengan baik, ucap Hanan dengan senyum dan sikap wibawanya. Selamat ya, Dok 3R Hanan. Hopefully it can work well, ucap Dok 3R Iqbal sebagai wakil direktur RS itu. Thank you very much, jawab Hanan sembari bersalaman erat. Hanya 30 menit rapat digelar. Kini para staf dan Dok 3R telah kembali menjalankan aktivitas mereka masing-masing.
Johan membawa Hanan untuk menuju ruangannya. Dan tentu saja tak ketinggalan Nyonya Johan yang selalu ia bawa. Mulai sekarang kamulah yang akan menempati ruangan ini. Selamat bertugas, semoga dalam pimpinanmu membuat kualitas RS kita ke depannya jauh lebih baik lagi, ucap Johan menyerahkan ruangan tempat ia bekerja selama ini. Amin. Semoga saja, Pak. Apakah hari ini Papa sudah tak ingin lagi menempati ruangan ini? Setidaknya mengajari hal yang belum aku mengerti, ucap Hanan yang melihat Papa dan ibunya hendak keluar dari ruangan itu. Jika ada yang kamu tidak mengerti, kamu bisa tanyakan via online, jawab lelaki itu tersenyum santai. Hanan menatap kedua orang tuanya silih berganti. Terlihat sedari tadi tangan Johan tak terlepas dari pinggang Sandra. Kalian sedang mabuk cinta. Celetuk Hanan begitu gemas melihat tingkah ABG tua itu. Benar-benar mengalahkan dirinya yang masih tergolong muda. Jangan tanyakan hal itu lagi, Hanan. Biarkan Papa dan ibumu mengulang kisah lama yang selama ini sempat terabaikan. Kami ingin main satu kemati masa-masa yang tertinggal, jawab Johan sembari mengecap pipi Sandra di depan putranya. Hanan hanya bisa menggelengkan kepala. Baiklah, semoga adikku segera launching, ujar Hanan mengnolda pasangan yang sedang dimabuk kepayang itu. Apaan sih kamu, Hanan? Ibu sudah tak berminat lagi untuk mempunyai bayi, jawab Sandra tak suka mendengar ucapan anaknya. Benarkah? Tapi Papa terlihat begitu semangat, balas Hanan menatap raut wajah ayahnya yang sumringah. Sandra juga ikut menatap wajah pria yang ada di sampingnya. Apaan kamu senyum-senyum begitu? Pokoknya aku tidak mau, tegasnya menatap kesal. Sandra segera berlalu dari hadapan kedua lelaki itu. Sementara itu Johan dan Hanan saling pandang. Papa tidak sedang PHP, kan? Tanya Hanan curiga dengan gerak-gerik ayahnya. Gimana ya? Terpaksa. Habisnya ibumu begitu kekuh dengan pendiriannya. Sedangkan Papa masih pengen nambah adikmu satu lagi. Papa pengen punya bayi laki-laki, agar nanti ada temanmu yang akan mengelola segala usaha kita, ucap Johan seakan membenarkan tuduhan Hanan. Dasar licik, cibir Hanan tersenyum senjang. Hahaha. Doakan usaha Papa berhasil dan endingnya tidak menjadi masalah oleh ibumu, ucap Johan dengan kekahannya. Ya, baiklah. Semoga apa yang Papa harapkan tersemogakan, jawab Hanan dengan doa tulus. Johan tersenyum senang sembari menepuk pundak putranya. Terima kasih atas pengertianmu. Kamu benar-benar putraku yang bijaksana. Hanan hanya tersenyum tipis. Ayah dan anak itu segera keluar dari ruangan dirut. Hanan menuju ruang prakteknya. Sementara Johan menyambangi ruang praktek sang istri, yaitu poli penyakit dalam. Saat Johan masuk ke dalam ruang praktek sang istri, ia melihat Sandra sedang memeriksa pasiennya yang berbaring di bed pemeriksaan. Prof. Johan. Seru perawat yang melihat kehadiran orang nomor 1 di RS itu. Sus, berikan filenya pada saya. Sekarang keluarlah, titahnya pada sang perawat. Baik, Prof. Perawat itu segera keluar dari ruangan itu. Sementara Sandra masih fokus dengan pemeriksaannya pada si pasien. Mari silahkan duduk kembali, Pak, ucap Sandra dengan senyum ramah. Terima kasih, Dok. Pasien laki-laki itu segera duduk kembali di kursi yang berhadapan dengan Sandra. Menurut pemeriksaan saya, Bapak mengalami tuberkulosis, yaitu infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya bakteri Mycobacterium, jelasnya pada sang pasien. Apakah penyakit ini berbahaya, Dok? Jika segera ditangani maka insya Allah dapat kita obati secara dini.
Saya akan memberikan obat yang akan Bapak konsumsi untuk jangka 1 minggu. Setelah obat itu habis, Bapak kembali kontrol, nanti kita cek kembali, jelas Sandra dengan serius. Baik, terima kasih Bu Dokter, ucap lelaki itu tersenyum ramah. Netranya menatap kagum kepada wanita yang ada di hadapannya. Johan mengamati lelaki itu dengan wajah tidak suka, saat melihat istrinya yang dipandang begitu lekat oleh pasiennya. Baik, ini resep obat untuk Bapak bawa ke farmasi. Apakah ada yang ingin Bapak pertanyakan lagi? Tanya Sandra berusaha untuk membuat para pasiennya nyaman dengan pelayanannya. Ah, begini, Bu Dok 3R. Apakah saya bisa meminta nomor Bu Dok 3R? Agar saya bisa menanyakan secara langsung bila ada hal yang tak saya mengerti, ucap pasien itu. Maaf, Pak. Rumah sakit kami telah mengadakan layanan untuk konsultasi secara online melalui sebuah aplikasi. Maka Bapak bisa gunakan cara itu. Dan kami tidak mengizinkan pemberian nomor pada pihak pasien. Jika terlalu penting maka bisa membuat janji melalui pihak pendaftaran terlebih dahulu, sambung Johan dengan tegas. Ah baiklah, Pak. Kalau begitu saya permisi. Ya, mari. Semoga cepat sembuh, jawab Johan berusaha tetap ramah lingkungan. Jo, kamu sejak kapan di sana? Tanya Sandra yang baru menyadari. Itu tidak penting. Sekarang kamu berdiri, titah Johan yang membuat Sandra bingung. Maksud kamu? Suster mana? Tanyanya tak melihat ada wanita muda yang tadi mendampinginya. Aku sudah menyuruhnya pergi. Sekarang kamu yang pegang ini. Johan memberikan file pasien yang antri di luar. Johan, kamu apaan sih? Jangan banyak tanya, sayang, kamu yang ambil peran suster. Biar aku yang melakukan pemeriksaan terhadap para pasienmu. Setelah tugas kita selesai, kita harus segera berkemas. Aku sudah pesan tiket pesawat, ujar Johan yang membuat Sandra tak habis pikir.